Setelah menyusuri jejak-jejak yang nyaris terlupakan, setelah membuka lembar demi lembar teka-teki yang terkubur batu dan waktu, kita sampai pada sebuah simpulan sementara, bahwa Borobudur bukan sekadar megahnya arsitektur, bukan hanya tentang presisi simetris yang mustahil dibuat tanpa alat bantu canggih seperti drone. Bukan pula hanya soal stupa dan relief yang dipahat dengan keheningan penuh makna, tapi ada pertanyaan yang lebih dalam. Dari mana sebenarnya batu-batu itu berasal? Bagaimana mungkin material sebanyak itu dipindahkan, disusun, dan disakralkan di zaman yang katanya belum mengenal mesin? Inilah sisi lain Borobudur yang jarang disorot. Bukan hanya karya seni dan keagamaan, tapi sebuah proyek besar yang menyimpan jejak kecerdasan purba. Bahkan bisa jadi, menyimpan pengetahuan yang belum kita pahami sepenuhnya hingga hari ini. Dan sekarang, selamat datang di bagian akhir misteri Borobudur. Akhir yang mungkin hanyalah awal dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Borobudur selalu disebut sebagai mahakarya, candi terbesar di dunia, simbol kebijaksanaan dan warisan luhur nenek moyang. Tapi setelah semua yang terungkap, kita mulai sadar mungkin kita telah melihatnya terlalu sederhana. Ini bukan hanya tempat sembahyang, bukan sekadar tumpukan batu yang diukir indah, tapi sebuah sistem. Sebuah proyek raksasa yang melibatkan pengetahuan, tenaga, dan rahasia yang tak tercatat oleh sejarah. Dari tebing Breksi, batu-batu itu dilahirkan. Di Ratu Boko, mereka dipahat dan disiapkan, bukan oleh tangan sembarangan, tapi oleh mereka yang tahu persis apa yang sedang mereka bangun. Dan ketika semuanya siap, batu-batu itu menyusuri jalur tersembunyi, jalur yang kini telah hilang. Namun masih menyisakan napasnya di antara tanah dan kabut. Mereka tiba di Borobudur dan disusun dengan presisi luar biasa. Setiap stupa, setiap relief, setiap lorong seolah dipasang untuk membentuk lebih dari sekadar bangunan. Mereka membentuk sebuah mekanisme, sebuah mesin yang tak lagi aktif tapi belum mati. Kadang suara gaib terdengar dari dalam stupa, langkah samar terasa di tengah malam, dan resonansi aneh keluar ketika batu disentuh pada frekuensi tertentu. Semua ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang pernah hidup di dalam struktur ini. Atau mungkin sesuatu yang masih tidur. Semua yang terlihat di permukaan hanyalah lapisan paling luar dari rahasia yang lebih besar. Mungkin kita tak sedang mempelajari masa lalu, tapi sedang menyibak pintu menuju sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang dulu pernah dibangun bukan hanya untuk disembah, tapi untuk diaktifkan. Dan misteri Borobudur belum berakhir. Ia hanya sedang menunggu waktu. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya, dengan sudut pandang yang pasti berbeda. Karena setiap tempat menyimpan cerita dan setiap cerita tak selalu bisa dibaca dengan mata. Dan disinilah kita berhenti sejenak. Bukan karena semua sudah terjawab, tapi karena mungkin memang tidak semuanya perlu dijawab. Borobudur telah membawa kita pada lorong waktu, pada pertanyaan yang menggugah dan keheningan yang tak memberi jawaban. Namun justru di sanalah letak kekuatannya, karena misteri sejati bukan untuk dipecahkan, tapi untuk direnungi. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Di balik kabut sejarah yang belum terangkat, di antara bisik-bisik masa lalu yang masih enggan berbicara. Karena kadang, sebuah misteri memang tidak diciptakan untuk diungkap. Ia hanya hadir untuk mengingatkan bahwa tidak semua hal di dunia ini harus kita pahami sepenuhnya. Dan mungkin justru disitulah letak indahannya.